Siapapun tidak bisa memilih bisa lahir dan besar di mana. Tetapi seseorang bisa memilah tindakan apa yang tepat untuk alam di tempat tinggalnya berada. Ya, karena saya yakin Tuhan menganugerahkan alam semesta untuk kehidupan manusia dan harus selalu dijaga. Nama saya Sarbandi, saya berasal dari Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Desa Bentang Pesisir Padang Tikar. Desa ini disebut Bentang Pesisir Padang Tikar karena dikelilingi pantai. Terletak jauh dari pusat kota, kira-kira 7 jam lewat laut. Maka tak heran warga kami menggantungkan hidupnya hasil daripada laut. Sebenarnya ada potensi desa yang selama ini belum dimanfaatkan, yaitu hutan mangrove. Sejak diberikan SK Perhutanan Sosial dari Pak Jokowi, kehidupan kami terus berubah. Kami tidak lagi hanya menggantungkan hidup dari hasil laut saja, tapi sekarang bisa memanfaatkan hasil dari hutan mangrove yang sebelumnya tidak boleh kami manfaatkan. Disinilah awal mula kami berkumpul dan membangun mimpi kami. Ini adalah rumah Ismail, kawanku yang kini menjadi ketua lembaga pengelola hutan desa. Setelah kami tahu bahwa ada program perhutanan sosial dari pemerintah tentang hak kelola hutan, warga desa pun tertarik dan ingin mengajukan diri. Kemudian kami pun diberikan pendamping oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Perkumpulan Sampan Kalimantan. SK Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar diberikan pada 14 Februari 2017 dengan jumlah penerima SK Perhutanan Sosial sebanyak 410 kepala keluarga. Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar terdiri dari ekosistem darat berupa hutan rawa gambut, hutan mangrove, dan hutan mineral, serta ekosistem perairan berupa air asin, air payau, dan air tawar. Ya, awalnya keluar SK hutan desa kami sebenarnya masih bingung untuk apa fungsi, tapi kan selalu dapat pendampingan dari KLHK dan Perkumpulan Sampan Kalimantan. Ya, sedikit-sedikit akhirnya kami merasakan juga peningkatan ekonominya. Apalagi kami dapat juga bantuan alat produksi dari pemerintah. Nah, selain itu kami juga dapat modal dari Bank Pesona dari KLHK sebesar 50 juta. Ya, alhamdulillah kebetulan dari hutan mangrove kita tetap selalu jaga karena itu memang banyak sekali manfaatnya, terutama untuk ekonomi masyarakat yang mengelola di kawasan hutan itu. Salah satunya madu mangrove. Madu mangrove itu madu liar dan madu kelulut juga bisa dimanfaatkan kepitingnya di kawasan hutan mangrove itu. Kalau untuk keramba kepiting kurang lebih ada 70-80 orang yang udah di SK-kan desa untuk kelompok kepitingnya. Kalau untuk penghasilan itu kurang lebih 20 lebihan juta. Kalau untuk per kepala keluarga itu bisa satu kerambanya, satu keluarga bisa dapat 9-10 juta. Yang disebut hasil madu kelulut itu salah satu madu yang menektarkan sari bunga yang menghasilkan sari-sari bunga, itu disebut madu kelulut. Rasa madu kelulut itu unik sekali, ada manis, asam, pahit. Nilai penjualan madu kelulut per bulan, kalau kita 40 box dikalikan satu box 150.000, itu sekitar ada 6 jutaan per bulan. Satu lagi yang ingin kami kembangkan di hutan mangrove yaitu ekowisata. Untuk keindahan kita juga rencana buat rumah pohon juga ada kita bangun. Yang menjadi kebanggaan kami itu adalah 80% dari total jenis mangrove yang ada di dunia itu terdapat di areal hutan desa, termasuk salah satu di wisata mangrove itu sendiri.
Kami dulu awalnya kami nelayan agak susah sekali. Dan juga kami ini menjanya ada masuk hutan desa ini Pak, mangrove. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan hasilnya lebih puas Pak. Ya sekarang sejak dapat SK hutan desa dari Pak Jokowi itu sudah berbeda jauh lebih baik. Sekarang penghasilan kami bertambah 2 kali lipat. Dengan adanya SK hutan desa dari Pak Jokowi, saya bersyukur menambah selain dari melaut. Selama ini ada ketimpangan akses, bahwa hutan yang 120 juta hektar, 42 juta bisa dimanfaatkan, tetapi rakyat hanya 0,4 juta hektar. Kita ingin menjadi 12,7 juta hektar. Ketimpangan di dalam penguasaan lahan kita betulkan melalui perhutanan sosial. Oleh karena itu, perhutanan sosial adalah alat untuk pemerataan ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah kami sekarang. Memang belum mapan. Namun, peningkatan ekonomi sudah kami rasakan. Tinggal usaha dan kerja keras kami asah agar asa kami tetap terjaga.